Pernah nggak sih kamu ngerasa ada yang aneh sama LinkedIn? Platform ini kan katanya punya hampir 1 miliar pengguna, tapi kok rasanya sepi-sepi aja ya? Nah, kali ini kita bakal bongkar kenapa bisa begitu, dan yang lebih penting, gimana caranya kamu bisa manfaatin situasi ini. Kamu nggak sendirian kok kalau mikir gitu. Coba deh kamu buka LinkedIn, scroll-scroll, dan yang muncul postingan dari orang yang itu lagi kan? Terus yang lainnya pada kemana? Dan yang paling penting, kenapa ya kita sendiri sering ragu buat ngepost sesuatu? Yuk kita cari jawabannya. Jawabannya ada di angka ini. Cuma 3% pengguna LinkedIn yang rutin bikin konten. Bayangin deh, dari 100 orang, cuma 3 yang aktif. Sisanya 97% cuma nontonin aja. Tapi, ini bukan kabar buruk loh. Justru sebaliknya, angka 97% itu adalah peluang terbesar yang bisa kamu temuin di dunia profesional sekarang. Oke, untuk memanfaatkan peluang ini, kita butuh pemandu yang udah jago. Pemandu kita kali ini adalah Sabrina Stoker, seseorang yang udah berhasil mengubah kelemahan jadi kekuatan dan ngebangun brandnya dari nol. Perjalanan karirnya itu gila banget. Dari ngurusin turnamen tenis terbesar di Inggris pas umur 22, jadi bintang TV di The Apprentice, sampai bisnisnya hancur total gara-gara pandemi. Tapi lihat ini, cuma dalam 6 minggu, dia bangkit lagi dengan platform teknologi baru. Kisahnya ini bukti nyata soal ketangguhan, dan kita bakal bedah resep rahasianya. Dan inilah filosofi utama yang bikin dia bisa bangkit lagi. Bisnis bisa aja datang dan pergi, pasar bisa berubah, tapi personal brand yang kamu bangun, reputasi dan kepercayaan orang ke kamu, itu aset yang gak akan bisa hilang. Jadi gimana caranya ngebangun personal brand yang sekokoh itu? Nah, Sabrina punya jawabannya dalam sebuah peta yang simple, kerangka aura. Ini adalah cara biar personal branding gak lagi kedengeran rumit, tapi jadi langkah-langkah yang jelas dan bisa diikuti. Kerangka ini punya 4 pilar, attraction atau daya tarik, understanding atau pemahaman, relationship atau hubungan, dan action atau tindakan. Anggap aja ini 4 fondasi buat membangun eksistensi kamu di LinkedIn dengan cara yang apa adanya. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama, daya tarik. Lupakan deh postingan teknis yang kaku dan ngebosenin. Coba deh sebaliknya bagikan cerita personal. Cerita soal hobimu, hubungan sama keluarga, atau nilai-nilai yang kamu pegang teguh. Hal-hal kayak ginilah yang memancing opini dan memulai percakapan yang beneran. Selanjutnya, pemahaman. Nah, ini kesalahan terbesar yang dilakuin banyak orang. Profil LinkedIn mereka itu kayak CV yang kering banget. Coba ubah itu. Jadikan profilmu sebuah cerita, sebuah perjalanan. Tujuannya simpel aja, bikin orang yang baca mikir, wah kayaknya asik nih temenan sama orang ini. Langkah ketiga adalah hubungan. Coba bayangin deh, pas kamu ngepost, kamu tuh lagi ngobrol santai sama temen di kafe. Relax, apa adanya. Tujuannya adalah menciptakan ruang yang aman, di mana orang lain ngerasa nyaman buat komen, bahkan buat berbagi cerita mereka sendiri. Terakhir, tindakan. Ini bukan soal maksa orang buat beli sekarang. Ini lebih ke alur yang alami, mulai dari sekadar connect, terus interaksi lewat konten, dan kalau udah pas momennya, baru deh obrolan berlanjut ke DM buat hubungan yang lebih dalam. Oke, kita udah punya kerangka auranya. Sekarang gimana cara terapinya dalam praktek? Intinya cuma satu, ubah mindset dari jualan jadi bercerita. Coba lihat perbandingan ini. Di kiri itu cara lama yang kita semua benci. DM otomatis, nawarin jualan secara agresif. Nah, di kanan itu pendekatan barunya. Anggap aja kayak lagi kencan, kamu kan gak langsung ajak nikah kan? Bangun kepercayaan dulu, fokus ke hubungan bukan cuma transaksi. Jadi, alur penjualannya pun jadi lebih simpel dan tulus. Buat audiens yang dingin, tujuannya cuma satu, bikin mereka mau connect. Buat yang hangat, kasih sesuatu yang berharga secara gratis buat bangun kepercayaan. Dan buat yang panas, baru deh kamu bangun kemitraan lewat obrolan yang tulus dari hati ke hati. Ini nih, insight psikologis yang penting banget. Kalau postingan kamu rame komentar, itu bukan berarti semua orang setuju. Tapi itu artinya, kamu udah berhasil menciptakan lingkungan yang aman, cukup aman buat mereka untuk punya pendapat tanpa takut dihakimi. Itulah kuncinya. Sekarang kita sampai ke intinya. Kerangka aura dan semua teknik tadi bakal percuma tanpa satu hal ini. Perubahan pola pikir. Karena kekuatan super terbesarmu adalah keaslian dirimu sendiri. Coba kita jujur-jujuran. Alasan 97% orang diam itu bukan karena mereka nggak punya ide buat dibagikan, tapi karena rasa takut ini.
Nanti teman lama gue bilang apa ya? Kalau rekan kerja ngeliat aneh nggak ya? Suara-suara di kepala inilah penghalang sebenarnya. Dan inilah cara melawannya. Ubah cara pandangmu soal kerentanan. Itu bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya. Itu adalah magnet paling kuat untuk membangun kepercayaan. Waktu Sabrina cerita soal dia nggak bisa bayar sewa, itu justru bikin audiensnya lebih terkoneksi daripada saat dia muncul di TV. Jadi, ingat ini baik-baik ya. Orang mungkin lupa detail kontenmu, tapi mereka nggak akan pernah lupa gimana caramu membuat mereka merasa. Kalau kamu bisa bikin mereka merasa terinspirasi, dipahami, atau aman, kamu menang. Sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Coba pikirin deh, cerita apa tentang dirimu yang selama ini kamu sembunyikan karena takut dijudge orang? Bisa jadi, cerita itulah yang sebenarnya paling ditunggu-tunggu sama audiensmu. Dan mungkin itulah langkah pertamamu untuk bergabung dengan geng 3%.